Hi everyone, my name is Arina Suci from KSMJ 25A with NPM 254110077. Here, I will present the business communication course with the material introduction to business communication. Pengenalan komunikasi bisnis. Yang pertama, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide, gagasan, atau pesan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi ini terjadi antara karyawan, manajer, pelanggan, mitra kerja, atau pihak eksternal lainnya. Dalam dunia bisnis, komunikasi memiliki peran yang sangat penting karena hampir semua aktivitas organisasi memerlukan pertukaran informasi. Tanpa komunikasi yang baik, kegiatan operasional perusahaan dapat terganggu, seperti kesalahpahaman mudah terjadi dan tujuan perusahaan yang sulit dicapai. Komunikasi bisnis tidak hanya sekedar berbicara atau menyampaikan pesan, tetapi juga mencakup kemampuan mendengarkan, memahami, dan memberikan respon yang tepat. Oleh karena itu, komunikasi bisnis harus dilakukan secara jelas, efektif, dan profesional. Yang kedua, ada tujuan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, seperti menyampaikan informasi, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi kerja. Fungsi komunikasi bisnis. Selain memiliki tujuan, komunikasi bisnis juga memiliki beberapa fungsi penting dalam organisasi. Yang pertama, seperti fungsi informasi, yaitu komunikasi berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi yang diperlukan oleh anggota organisasi. Yang kedua, fungsi persuasi. Komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan tindakan dari orang lain. Yang ketiga, fungsi kontrol. Komunikasi membantu perusahaan mengawasi dan mengendalikan aktivitas karyawan agar sesuai dengan aturan dan tujuan perusahaan. Fungsi motivasi. Melalui komunikasi, pimpinan dapat memberikan motivasi, arahan, dan semangat kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja dari mereka. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung melalui percakapan atau pembicaraan. Contohnya seperti rapat, meeting, presentasi bisnis, diskusi tim, dan percakapan melalui telepon. Yang kedua, komunikasi tertulis. Contohnya seperti menulis email, surat bisnis, laporan kerja, dan memo perusahaan. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan bahasa tubuh atau ekspresi. Contohnya seperti ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, dan sikap tubuh. Hambatan dalam komunikasi bisnis, yaitu dalam praktiknya, komunikasi bisnis tidak selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada beberapa hambatan yang terjadi antara lain, seperti perbedaan persepsi, atau seperti orang memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga pesan dapat ditafsirkan secara berbeda. Yang kedua, bahasa yang tidak jelas. Penggunaan bahasa yang sulit dipahami mudah menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketiga, gangguan teknis. Gangguan seperti jaringan internet yang buruk atau suara yang tidak jelas, tentunya hal itu dapat menghambat komunikasi. Yang keempat, kurangnya keterampilan komunikasi. Karena itu, tidak semua orang bisa memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga pesan tidak tersampaikan dengan efektif. Prinsip komunikasi bisnis yang efektif. Supaya komunikasi bisnis tetap berjalan dengan baik, tentunya perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut. Yang pertama ada kejelasan atau seperti pesan yang harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua ketepatan, yaitu informasi harus benar dan akurat. Yang ketiga kelengkapan atau informasi harus lengkap. Yang keempat kesopanan, komunikasi harus dilakukan dengan sopan dan profesional. Yang kelima dengan ringkas atau pesan disampaikan secara ringkas tetapi tetap jelas. Contoh penerapan komunikasi bisnis.
Beberapa contoh penerapan komunikasi bisnis dalam dunia kerja lain yaitu yang pertama seperti manajer memberi instruksi kepada tim, lalu yang kedua seperti karyawan membuat laporan kepada atasan. Semua aktivitas tersebut tentunya membutuhkan komunikasi yang efektif supaya tujuan perusahaan dapat tercapai. Conclusion atau kesimpulan. Business communication is a crucial process for conveying information in business and organization. Through effective communication, companies and convey information clearly, build harmonious working relationship, and improve work effectiveness and efficiency. Komunikasi bisnis dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun nonverbal, dan melibatkan berbagai unsur seperti mengirim pesan, media, penerima, serta umpan balik. Oleh karena itu, setiap individu dalam organisasi perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan optimal. That's all the material from me. I hope this material is useful for you. Thank you.